إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه الحضر بشرنا ووالدينا ومؤلفي قلوبنا وحضور خاصة حضرة مؤلفي الكتاب الشيخ عبد الفضل الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد السكندري ثم حضرة شيخنا بن إبراهيم وحضرة الشيخ عبد الله الشافعي رضي الله عنه ونفعنا الله ببركة الدين والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي نعمت به الأخبار وغشم الأخوات وعلى آله وصحبه في كل لمحة اللهم صل سلاما كاملا وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي نعمت به الأخبار وتغفر بالكرام وبالحمائد وتنام بالرقائب وغشم الأخوات ويستسقى القرآن لوجه الكريم وعلى أصحابه في الأرض والرجل على كل معاملة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي نحمده بالقدر وتغفر بالكرام وبالحمائد وتنام بالرقائب وغشم الأخوات ويستسقى القرآن بوجه الكريم وعلى أصحابه في الأرض والرجل على كل معاملة. اللهم زدني علما أفقه به وأعلم وارزقني فهم أعلم به كيف أنادي به اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. المؤمن إذا وضح يستحيا من الله تعالى أن يثنى عليه بوصف لا يشهد بالنفس. المؤمن utawi wong mukmin al-haqiqi kang sejati iku idza mutiha akalane delem sapa mukmin istahya mengkawirang atau izin sapa mukmin minallahi saking Gusti Allah izin ayyusna saking yen to delem sapa alihi ngatasi mukmin dan lebih wasfin kelawan sifat la yashhaduhu kang ora nyekseni sapa mukmin ing wasaf ora nyekseni min nafsi saking awak dhewe mukmin. Masih berkaitan dengan yang kemarin. Jadi kalau ada orang yang memuji kita itu karena dugaan orang itu bahwa kita memiliki sifat yang terpuji, padahal diri kita tahu kualitas kita ini kayak apa, sejatinya kita ini kayak apa. Ya karena orang lain tidak tahu itu tadi, hanya menduga kita ini seakan-akan seperti orang lain. Makanya kalau ada orang yang memuji kita, kita jangan bangga, tapi justru cacatlah dirimu sendiri. Yang kemarin pun antadaman binasik lima ta'ala minha. Karena penjenengan tahu, kita ini tahu terhadap kualitas diri kita. Kita pernah melakukan salah, melakukan dosa, melakukan kejelekan yang kita sembunyikan. Tidak ada orang lain tahu kecuali diri kita dengan Allah SWT. Lho ngono dilem karo wong liya, kan kudune izin.
Nah ini terusannya Daud itu, maka mukmin yang sejati itu ketika dipuji dia malu pada Allah, ya Allah Gusti. Malu karena dia dipuji atas satu sifat yang dia sendiri tidak menyaksikan bahwa sifat itu dari dirinya. Artinya memang dia merasa tidak layak untuk dipuji. Seringkali kita terlena, dipuji orang, ini kemudian kita bangga. Bahkan yang lebih parah lagi, kita ini minta dipuji. Padahal umpomo nggak diminta, ada orang yang memuji kita dengan sukarela, itu harusnya kita malu. Lu ini malah minta orang lain memuji kepada kita. Ini kan sangat naif. Nah, ain la yara tegese orang mengenali sebuah mukmin. Dzalikal wasfa ing mengkono sifat. Alladzi mudihakan dalem sapa mukmin alaihi ing atase wasf min nafsihi saking awak dhewe mukmin. Jadi misalnya kita dianggap orang dermawan, dianggap orang alim, dianggap orang baik ya, karena ada satu sifat. Nah, orang mukmin yang sejati itu tidak melihat bahwa sifat itu adalah dari diri kita. Nah, ikut silian Pak, dipinjami oleh Allah SWT. Sama yang jadi orang baik, ikut dipinjami sifat oleh Allah, sifat api. Bukan diri Anda sendiri buatan. Nah aslinya kalau diri kita itu ya jadi orang elek. Cuma kebetulan disili dipinjami sifat oleh Allah, entah dianggap orang alim, ya disili di pengiran sifat ilmu. Lalu kemudian kalau itu sudah diambil sifat ilmu itu, malah pekun umpamanya, tidak ada orang menghormati kita. Nah ini merasa Anda kaya, Anda dermawan, itu dititipi sifat, disili sifat oleh Gusti Allah. Karena itu orang mukmin yang sejati ini dilembut malu. Nah ketika kita menyadari ini, maka kebaikan apa saja yang kita lakukan ini kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi ini lebih mendukung untuk menjadi ikhlas. Dan kalau menyadari ini tidak butuh hormat. Sementara banyak sekali dari sifat-sifat kita ini kepingin dirubah. Wa inna ma yarahu an muslimin tingali sapa mukmin ing wasaf dan tingali minnatan ing peparing minallahi saking Gusti Allah alaihi atase mukmin. Jadi karena itu menjadi anugerah diberi bukan diri kita yang memang layak untuk dipuji. Karena itu fala yashhadu moko orang nyekseni sapa mukmin min nafsihi saking awak dhewe mukmin orang nyekseni sifatan ing sifat mahmudatan kang pinuji. Kita tidak melihat orang yang sejati itu tidak melihat dan tidak menyaksikan bahwa dirinya memiliki sifat yang terpuji, yang layak untuk dipuji. Yastahiqu kang haqi sapa mukmin biha lawan sifatan mahmudatan mahai ayyusna ing yatadallem sapa alaihi ngatasi mukmin. Wa innama yashhadu wa min pastinin nafsani sapa mukmin dzalika in mengkono sifatan mahmudatan dan sakseni min rabbih saking pangerane mukmin. Jadi betul-betul sadar kalau kita kemudian ada satu sifat yang terpuji, maka itu bukan dari diri kita. Itu karena anugerah yang diberikan Allah kepada kita.
sehingga dia merasa nggak layak kalau dipuji. Aku ini mun wayang dalami Gusti Allah, sutradaranya ini Gusti Allah, itu aku. Maka yang pantas dipuji adalah Allah. Kalau kita kemudian yang dipuji, itu terus merasa malu. Ya Allah, sakjane itu aku. Kok aku sih tidak? Yang punya sifat itu bukan saya, sifat aku sih. Loh, kalau seperti ini harusnya terus kemudian kita berbangga-bangga dengan pujian. Kan kita bisa tahu kualitas kita kayak apa. Apalagi kalau kita kemudian minta dipuji oleh orang lain. Kalau dihina, kita tersinggung. Nah kalau orang yang sadar, orang mukmin yang sebenarnya dihina, tidak ngefek. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dirinya memang jelek. Aku itu sopo-sopo, dirinya kono yo, tidak masalah. Jadi tidak ngefek jelas. Ini harusnya, tapi ini teori ya. Prakteknya, kemarin saya lihat di medsos banyak terjadi insiden karena ini, ya gara-gara harga diri. Akhirnya sampai terjadi perkelahian, sampai meninggal dunia. Ya Allah ya Rabbi. Padahal resikonya seperti itu. Mau pertaruhkan harga diri, seberapa harga diri kita? Nah, kalau kita menyadari itu, insya Allah kita akan lebih terkontrol lagi dalam mengantisipasi diri kita. Nah, itu orang tua saya tak terima saya. Bapak ulun waktu nyebut turun basah, hina-hinanya manusia. Andai kata terus beliau masih ada, pas kecak-kocakin, kira-kira bereaksi atau tidak? Nah itu. Padung ini bela-belani seperti itu, ternyata ini adalah para pejabat. Kocakin itu tak lupa. Misalnya, Joko macam ini, pas mau apa kita? Ternyata sing dibelo itu ternyata menerima. Cara Joko ini kocakin apa? Nah, ini menjadi pelajaran. Mari kita drill diri kita. Kita omong diri, aku orang elek, aku ini orang jelek. Kebetulan saja, anak kiai, kebetulan saja saya ini punya jamaah, punya ini. Tapi aslinya aku oke. Andai tidak punya itu semua, ya tidak ada orang yang hormat. Nah, itu diomongi dewe, Pak. Karena jamu jarak itu kalau seseorang bisa menasihati diri sendiri. Karena itu di sini perintahnya, kun anta daman li nafsik. Jadilah engkau orang yang mencela dirimu sendiri. Jarang orang yang seperti ini kalau tidak betul-betul orang itu memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya gambar saja. Fa'idha asnamu ka'alikalani ngelem so'an nasu menungso alaihi ngatasi mu'min wadakaru lakodo nutur so'an nas mahasinamu ing piro-piro kebagusan mu'min istahya mengwirang utawa isin so'an mu'min minallahi samping Gusti Allah. Istihya atau limin kelawan wirang krana ngagungake wa ijlalin lan tegese ngagungake. Jadi malu kepada Allah ini malu karena mengagungkan Allah. Wirang ayyusna saking yen to delem sapa alaihi ngatasi mukmin disifatin kelawan sifat laisan kang ora ana sifat iku minhu saking mukmin. Sadar betul bahwa itu bukan dari dirinya. Maka kalau seperti ini, fayazdadu mongko tambah sapa mukmin. Bidzalika kelawan mengkono-kono
istihya gitu. Tambah-tambah apane maktan pemenlai utawa bendune linafsi marang awake dhewe. Maka ketika dia sadar seperti itu bahwa sifat yang dipuji oleh orang lain itu adalah bukan dari dirinya tapi dari Allah. Ketika orang itu dipuji, dia malah mangkel kepada dirinya. Oh, ora kowe iki cocok. Dilemu wong kowe kok seneng misalnya, itu semakin mencela dirinya. Wastihqaran lan apa nih? Atau fitin maktan bi nafsi wastihqaran lan tambah-tambah nginone atau merendahkan laha mari nafsihi, semakin direndahkan. Kowe mak mergo gak eruh wong karo aslimu iki awak iku diopo iki. Wong ngecap kowe apik tapi asline wong gak eruh nek kowe iki wong elek. Oh, benar. Itu malah menghina dirinya sendiri. Tidak malah bangga terus menelpon. Ya saya kok memang. Oleh itu mondok toko dindi sampai toko luar negeri. Seringkali kita itu kalau kemudian bangga dengan itu. Lulusan luar negeri, pintornya sudah banyak dan sebagainya. Itu kadang ada sedikit kebanggaan. Padahal itu titipan. Anda bisa sekolah, bisa menempuh gelar S1, 2, 3, itu mergo sampeyan ditulung karo pangeran di sini. Nah ini kalau orang sadar, maka semakin berilmu semakin menunduk tadi, tidak semakin mendana. Wa nufuran lagi, wa nufuran lan tambah apa nih melayune anda sakit nafsi. Ya Allah, wa taqwa lan tambah apa nih ambisiusan. Kuwati wa taqwa lan tambah kuwati. An indahu ing dalam sandinge mukmin. Apa sing kuat rupiyatul ihsanillahi ing ningali oleh kai bagus Allah ilaihi maring mukmin. Wa syuhudu fadlihi lan yaksani anugerai Allah fi ilharil mahasini dalam pertelake piro-piro kebagusan alaihi ngatasi mukmin. Sehingga semakin kuat ya Allah, Gusti Allah ya api aku ya. Aku lho koyo ngene. Mbek pangeran tetep di sini sifat-sifat sing apik sehingga orang lain itu memuji pada diri kita. Padahal kita ini tahu betul kualitas kita. Banyak salah, banyak dosa yang pernah kita lakukan. Seringkali hati kita ini kena hasad, kena ria, kena penyakit ujub, sombong dan sebagainya. Walaupun tidak ditampakkan, tapi dalam hati ini ada perasaan para banjir, gitu, membanggakan diri dan sebagainya. Itu kita tahu. Walaupun dikemas dan di casingnya itu seakan-akan kita ini orang yang ikhlas, padahal gak ikhlas seperti ini. Lu ngomong Gusti Allah sih, kalau tetap banyak orang yang belum ya Allah, itu semakin kuat melihat ihsanullah ilaihi kepada dirinya. Luar biasa. Dan juga tampak akan anugerah Allah terhadap ibharul mahasin. Jadi sing diketokno itu kalau pangeran itu di mata orang lain, di mata manusia ini apike awake dhewe. Bukan aib dan kekurangan-kekurangan kita. Makanya jangan suka membuka aib orang lain. Jangan suka mencela orang lain. Jangan suka menjelek-jelekan orang lain. Walaupun dia jelek, walaupun dia pantas untuk dibilang, nggak usah dielek-elek. Nek pangeran buka aib sampeyan wis kaya opo. Waduh, main ngelek-ngelek wong ya ternyata Anda sendiri jauh lebih jelek. Kau gak ngisi-ngisi.
Sudah dia sudah. Sekali lagi orang jelek itu tidak perlu dijelekkan, sudah jelek sendiri. Jelek sampai elek-elek wong elek, ya berarti sampean Sama. mulai elek bisa. Walaupun Anda sebetulnya orang baik, tapi ketika Anda menjelek-jelekkan orang jelek, maka Anda juga sudah mulai jelek. Pesan Nabi Khidir begini Nabi Musa, la tu'ayyiril khati'ina bi khotoyahum. Jangan kau hina, jangan kau celah orang-orang yang salah dengan kesalahannya. Wabuki ala khati'atik, tapi tangisilah kesalahanmu sendiri. Nabi Khidir mengajak kita untuk koreksi diri. Kowe ojo nyala-nyala wong liya. Semuanya itu dikomentari oleh Nabi Musa. Laqad ji'ta imro, laqad ji'ta syai'an nukro. Kok ngiten namanya? Lah kula semua. Kowe nak melo aku ojo kakean takut. Yang nomor 2 ayat ini. Sampai kira kuat gak memang. Inna kalan tastati'a ma'iya sabra. Kak kira kuat bagaimana? Betul sebentar. Ada kejadian lagi, dikomentari lagi. Nah, terakhir sebelum berpisah, Nabi Musa itu pesan, Nabi Khidir pesan begini Nabi Musa. Ya Musa, la tu'ayyiril khati'ina bi khotoyahum. Ini yang dipesankan oleh almarhum yaitu Amin ke diri kepada saya. Allah yarham yaitu Al-Fatihah. Ketika saya pamit mau ikut Tafsir Masail, kalau nggak salah Tafsir Masail di Nganjuk, saya pamit ke Etola. Orang tuanya Busaki, kayak gitu. Aku nanti tadi Tafsir Masail, terus beliau berpesan, pilih pesan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Terus kemudian menyebutkan itu. Saya sampai masih terngiang-ngiang. Dewi, soalnya wong Tafsir Masail itu agak-agak ngoncei kesalahan wong dia. Jadi jangan Anda dalam Tafsir Masail ini mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Golek-golek itu niatnya tontonan gitu loh maksudnya. Ojo niat menjatuhkan orang, kemudian beri label Tafsir Masail dengan adanya Tafsir Masail, tapi isinya buka aib orang lain, nyacat orang lain dari versi syariat. Ojo niat. Walaupun itu seperti itu Pak, tapi kalau diniati ini untuk mencari kebenaran, oh si benar itu, oh ini tidak seharusnya begitu, tapi ini dalilnya begini, tidak dalam rangka membuka aib orang lain. Contoh misalnya, kalau wong iddah ditinggal mati si lanang, tapi orang ini sudah sepuh, terus kemudian orang ini penggerak majelis taklim, penggerak pengajian, penggerak apa. Nah, dia ini kemudian berpikiran, ini kan melakukan kebaikan. Pada masa iddah yang harusnya mulazamatul maskan, ini menang nang omah, dia keluarnya untuk pengajian, untuk ini dan sebagainya, bukan untuk mendapatkan al-umur al-muhimmat, bukan hal-hal yang penting seperti sakit misalnya, seperti dia memang bekerja misalnya, atau omah itu sangat ambruk sehingga dia harus keluar rumahnya ini banyak rawan kejahatan misalnya. Nah itu sih amrul muhim kalau itu pengajian akhirnya terus kemudian misalnya gak apa-apa kali ini. Nah ini terus dibahas
Gimana hukumnya perempuan yang dalam masa iddah kemudian keluar untuk melakukan ibadah, untuk melakukan pengajian dan sebagainya. Lalu kena dibahas ini niatnya itu untuk mempermalukan orang yang melakukan hal itu tidak baik. Walaupun pembahasannya sama, tapi untuk idharul haq, menampakkan kebenaran. Kalau seperti itu bagaimana? Betul ingin tetap tidak boleh, karena mulazamatul maskan itu sendiri sudah ta'abudi, Pak. Sudah ibadah, menuruti perintah Gusti Allah. Berdiam diri di rumah bagi janda yang ditinggal mati suaminya itu sudah ibadah. Ojo dianggap itu gak ibadah, boten ibadah itu. Bahkan kalau dia kemudian punya kemampuan istitoah untuk haji, tapi kemudian dalam rangka pada saat itu dia menjalankan iddah, ini gak wajib, karena ada maneknya. Gak wajib haji. Ojo semula sekolah gitu, koyo itu aku melakukan ibadah, mosok ada. Lo sampai berdiam diri di rumah itu sudah ibadah. Walaupun Anda tidur di situ, walaupun Anda tidak aktivitas apa-apa, karena itu perintah aku mau ada betul masukkan gitu. Nah ini contohnya yang tadi. Hada wa hada wa syukur wa hada menarikina istihya, malu kalau dipuji oleh orang lain, malu kepada Allah. Wa syukur yaitu maknanya syukur, alladzi bihi kang kelawan asyukur yanalu merkoleh sapa mukmin al-mazida ing tambahan maha salamati serta selamati mukmin minas syukuri saking anteng utawa tenang ilah sana'il abidi maring pengalami piro-piro kawula. Ini dengan kita malu seperti itu, kita adalah bentuk syukur kepada Allah, maka kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah. Lain syakatum la azidannakum. Sekaligus dia selamat dari apa? Dari tenangnya hati ketika dulu. Rata-rata orang yang dulu itu tidak protes, menang. Alhamdulillah, ya kok malah senang dia. Nah, jadi nggak benar ngomong beliau loh, ngomong aku diri. Karena kita semua masih belajar. Rata-rata seperti itu. Sehingga kalau kita melakukan kebaikan, ingin orang lain tahu. Nah ini yang mendorong kita untuk riya. Karena apa? Ingin mendapatkan pujian dari orang lain, sehingga ingin orang lain itu tahu kalau kita melakukan kebaikan. Lu ngarep poso itu sahur di share, update status di persiapan sahur. Lu itu kan kepintir lemah berarti. Nah ini ketika seperti itu ini orang itu cenderung tidak ikhlas kalau sudah mengharapkan pujian dari orang lain. Engkau negara sing respon nang grup nanti persiapan buka. Alhamdulillah menjelang maghrib panganan ini difoto tak status persiapan buka puasa. Monggo sing ajeng buka. Iya. Itu hanya ingin menunjukkan kita buku kosong. Padahal puasa itu ibadah yang paling samar. Duh ini kok duduk. Nah ketika kita sudah tidak mengharapkan pujian orang lain, ya sudah cukup kafabillahi syahida, kafabillahi wakila, cukup pengeran lagi saksi. Masih ngomong lain sih kan? Nah gitu. Nah karena kita takut dicela orang lain, sehingga kalau melakukan kesalahan dan kemaksiatan itu malah sembunyi-sembunyi, gak diketok. Padahal ada orang gak ada orang, Allah SWT itu tahu persis apa yang kita lakukan. Bumi, waktu, malaikat itu tahu semua apa yang kita lakukan. Soalnya kita bisa menghindar dari bumi. Oh dianggap bumi ini gak iso benda mati loh. Bumi ini hidup, ngerti lah, tahu. Sabtu lahu samawati
tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Langit, bumi dan seisinya itu membaca tasbih kepada Allah. Ojo dikira meneng wae semuanya ini membaca tasbih. Cuma kita yang tidak tahu. Hajar aswad ini kan jadi jauh. Inna lihadzal hajari lisanan wa syafatain. Hajar aswad ini duwe lesan, yo duwe bibir, dua bibir. Jadi kan karo dianggap hajar aswad itu waktu itu. Loh itu makhluknya pengeran yang mau tasbih. Yashhadu liman istalamahu yaumil qiyamah bihaqqin. Di mana Hajar Aswad ini akan memberikan kesaksian besok pada hari kiamat bagi mereka yang mengusap Hajar Aswad. Musab doa itu akan disaksikan oleh Hajar, apalagi mencium. Yang mudah-mudahan yang belum pernah mengusap di antara kita iso ditakdir pangeran sangket umroh atau haji. Nek gak iso ngusap langsung, isyarat dari jauhan itu sudah cukup. Sudah cukup. Memang itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Batu kowe watuk gak iso manfaati, gak iso mandoroti, kata sini ngomong. Kok aku gak ndelok Kanjeng Nabi nyucup awakmu? Oh, ndak sudi mencium kamu. Tapi karena aku melihat Kanjeng Nabi menciummu, ya sekarang aku ya nyium dia. Tapi buat makhluk betul. Nah ini imannya, tauhidnya luar biasa kepada Allah SWT. Nah itu yang harus kita tiru. Buat ajhalun nasi utawi luwe bodoh-bodoh ni menungso. Ai asyadduhum tegese utawi luwe banget nas apane jahlan bodone iku man wong karo kang ninggal sapa man yakni nama ing yakini perkara indah kang tetep ing dalem sandinge man. Sebodoh-bodohnya orang, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dia yakini. Nah yang dia yakini itu apa? Ya apa yang ada pada diri kita, apa yang kita lakukan. Kami kan ngerti, tahu apa yang pernah kita lakukan. Siapa yang ragu? Aku semangat bodorong ya. Misalnya, tidak ada Pak. Aku memiliki warak kok enggak. Cek saya ngakan Pak. Dan maaf adanya. Lo yang melakukan kan pasti dia tahu. Nah itu yakin lima itu yakin terhadap hal yang ada pada diri. Ayul yakin tegese ing perkara ayul yakin tegese ing yakin alladzi indahu kang tetep ing dalem sandinge man. Maka dia ini bodoh-bodoh kok meninggalkan sesuatu yang dia yakini. Wa huwa utawi ma indahuni iku ilmuhu oleh ngawruhi man ngawruhi bu'yu binafsihi kelawan piro-piro aib utawa cacat awak dhewe man wa taqsirihi lan papekone man ma rabbihi serta pangeran man. Lo dia tahu Pak aib diri sendiri. Siapa yang nggak tahu terhadap aib diri sendiri? Ya pasti semua orang tahu lah. Itu sesuatu yang diyakini. Loh kok ditinggal? Ditinggal karena apa? Lidhonni ma krono nyono ing perkara indan nasi kang tetep ing dalem sandinge manusia. Ini masih berkaitan dengan kalau hikmah yang sebelumnya. Orang menduga kita baik, padahal kita tahu aib kita sendiri Pak. Kok aib kita itu diabaikan? Oh iya berarti aku wong apik, wong aku dilem kok. Sing ngelem gitu wong siji wae, wong dinding ngelem aku. Pokoknya mau kadang pokoknya posang orang. Padahal kita tahu Pak aib diri kita. Lalu aib kita kok diabaikan, ditinggalkan. Malah memperhatikan dugaan orang lain terhadap kita. Ini bodoh-bodohnya manusia. Bodoh-bodohnya orang gitu kalau seperti itu. Ai li ajli dhanni tegese krana arane penyono. Alladzi indan nasi kang tetep dalem sandinge manungsa. Wa huwa utawi dzann. Iku dzannuhum
penyananing nas nyono solaha halihi ing baguse tingkah iman. Dianggap kita ini orang baik. Itu karena dugaan orang lain, husnudzon orang lain. Padahal kita tahu terhadap aib kita. Dari wong liya kan sih ngiro, menduga. Lah kalau kita sudah tahu aib kita. Hatta madahuhu hingga padha ngelem sawan nas ikman. Wa aznau lan padha ngelem muji sawan nas alaihi atas iman. Fa idza tarra maqarikalan kebujuk sapa dari kang mamduhu mengkono wong kang dipuji. Kalau kita tertipu lalai terlena dengan pujian wa taqdaran meyakinake utawa nekatake meyakinake sapa al-mamduh meyakini istihqaqahu ing oleh ngahai mamduh ngahai lima mari perkara utawa pujian mudihakan den elem sapa mamduh bi kelawan man wa tarra kebujuk sapa mamduh bisyahadatil khalqi kelawan oleh nyakseni makhluk fihi dalam mamduh nyakseni Allah bisyahadatil khalqi kelawan oleh nyakseni makhluk fihi dalam mamduh bidzalika kelan mengkono mamudiha kana mongko ono sapa mamduh ono iku ajhalan nasi bodoh-bodoh manusia luwih bodoh-bodoh manusia. Jadi kalau kemudian dia mengikuti, mengiyakan dugaan orang lain yang menganggap kita punya sifat yang baik sehingga kita ini pantas dilem. Kok dia meyakini bahwa oh ya memang itu hak saya untuk dipuji deh, pantasnya aku dilem. Loh ya apa gak dilem? Aku jawab aku oke. Wah aku iki wis ketok kabeh kabar kebaikannya misalnya. Maka orang yang seperti itu dia lalai dengan aibnya sendiri, itu ajhalan nas, bodoh-bodoh menungso. Walaupun aslinya pintar, tapi bodoh ini bodoh artinya. Ya Allah, li'annahu karena satu li al-mamduh, orang yang dipuji lagi. Iku alha ninggalake sapa mamduh al-yaqina ing perkara kang den yakini. Apa itu? Yang aibnya itu yang dia ketahui itu sesuatu yang yakin. Tidak ada orang yang ragu aku ini duit cacat atau enggak. Dia sih melakukan kesalahan. Kalau ada orang yang kemudian seperti itu, ya mungkin Pak bocor halus Pak. Mungkin wong apik. Oh ya wis bocor halus itu. Wa qaddamalan dinginake sapa al-mamduh al-dhanna ing penyono alaihi ngerekake ing atase al-yaqin, malah memperhatikan dugaan orang lain, meninggalkan keyakinan diri sendiri terhadap apa yang ada. Wa qaddama al-dhanna alaihi wa qaddama lan dinginake sapa mamduh maning perkara inda ghairi kang tetep ana ing dalem sandinge liyane mamduh alama ngerekake ngatasi perkara inda nafsi kang tetep dalem sandinge dalem awak dhewe ne inda nafsi kang tetep dalem sandinge awak dhewe ne mamduh. Qad syabbah. Jadi jangan sampai kita terlena dengan pujian orang lain, karena pujian itu melenakan. Wong niku bahkan luwih seneng diiloki. Sampai ada wali itu jenisnya wali yang kepingin diiloki, kepingin dipaitu, tidak kepingin dipuji. Kalau bayi mulamatiyah au malamatiyah. Kaine nang diskotik, kaine untuk rumah ya kok merono loh. Makanya jangan keburu mencela orang yang secara lahiriah itu kelihatannya mukhalifun bisyar'i.
ojo kesusu di iloki dinya. Iya nek gak tepai wali pangeran. Lha nek pas tepak wali pangeran ya Allah. Pangeran sing gak terima. Man ada waliyan maka ada tuhu bil harbi. Sopo sing ngelarang kekasihku walaupun beliau tidak merasa sakit ya, maka aku akan tabuh genderang perang. Ya Allah, tidak perang di pangeran disumpeti semuanya wis selesai Pak. Nyawone disumpet, tenagane disumpet, tidak bisa lama. Wong sing ngejak perang pangeran. Nah, niki milane ono apa sing gak cocok nang hati wis sampeyan simpen sendiri saja. Apalagi di medsos sekarang. Ya Allah. Ada apa sedikit netizen komentari macam-macam waduh. Nek wis gak cocok ya wis sampeyan meneng wae. Gak usah. Karena tulisan itu sama hukumnya dengan lesan. Bahkan itu jauh lebih langsung. Wong nulis sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Selama tulisan ini masih ada, orang yang nulis itu terus akan mendapatkan pahala. Makanya ulama-ulama sing pengarang kitabnya ganjaran itu terus mengalir. Lah wong sing pidato, selesai pidato selesai enggak? Ceramah ya selesai. Dulu itu ulama-ulama itu jarang yang pidato. Banyak nulis karya-karyanya seperti ini sampai sekarang manfaat. Padahal sudah berapa ratus tahun yang lalu. Bisa ikin enggak? Orang enggak produktif, cuma pidato saja. Terus pidato ngelek-ngelek wong liya. Nah ini yang enggak baik. Nah, gak usah lek umpama gak cocok ya wis simpen dalam hati. Karena siapa tahu dia adalah kekasih Allah. Oh, masa ono kekasih pangeran koyo ngono model. Lho aja susu. Jangan terburu memvonis. Semuanya diukur kalau syariat. Itu abang kang itu buka aurat. Mana itu ada wali yang buka aurat. Lo ono jenenge wali mulamatia aw malamatia mo. Sing ngendi pa itu. Lo Nabi Khidir itu ngerusak perahunya wong. Sampai diprotes karo Nabi Musa. Ono wong arek cilik dulunan pateni. Coba. Ini aja ditiru, aja ndang-ndang. Udah namanya. Awal. Bener sampean. Namanya ditiru. Tapi itu kita jangan kok. Jangan buru-buru memvonis. Nek gak cocok ya wis. Setidaknya apa namanya? Loh itu kan mungkar. Mungkar itu kan, ya mungkar itu kan ada tarotnya, ada urutannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' bi lisani, fa illam yastati' bi qalbi. Yo lek adoh, Pak. Ya cukup nang ini lesan nang ini ati wae. Kita ndak bisa medsos ngomongnya kan juga ndak bisa kepada pelaku. Wis cukup diingkari, ndak usah tak ditulis manual gitu gini. Iya nek moco, nek gak moco tiwas awake dhewe iki menyebarkan hal yang kemudian ngelek-ngelek wong liya. Kalau menebarkan kebaikan bukan masalah. Ya Allah ya Karim. Pun qad syabbaha teman-teman madhaaki dzalika ing mengkono-mengkono mamduh utawa mantaro kayakina ma'indah niku. Soho ba'dhum sebagian ulama dan pada akibiman kelawat wong yah zau kang geguyu soho man bika kelawan sira. Ini diperumpamakan ada orang mentertawakan Anda. Wa yaqulu lan ucap soho man. Dan orang yang mentertawakan Anda ini mengucap lakang paling siro innal adirota saat temene tai atau orang tai allati takhruju kang metu apa adiro min jawfika sanging weteng sira iku laha
ku tetep keduweni adhirah raihatun utawi gondo atau bau karo ihatil miski kaya ambune minyak miski. Wah, taimu jan wangi kaya miski. Ana wong ngomong ngono sampeyan seneng. Berarti Anda ini ya bodoh-bodoh wong, Pak. Wong kae entuti sampeyan masyaallah wangi deh. Belum pernah saya mencium bau wangi entuti awak. Loh, itu kan bodoh karo kendek. Lu ngono kok bangga. Masyaallah, hati-hati ya. Ono wong ngomong dekati saya sudah latih. Oh, tai kucing rasa apa iki jadi goblok. Rasa coklat nemu perasaan nol. Wa anta halim utawi sira Anda dikatain seperti itu. Entuti sampean wangi sampean. Iku tardo, ridho sampean. Bisukriyati kelawan deguyu. Sampean seneng diguyu kaya ngono malah bangga. Oh, iya pancen entut kuwi wangi. Iki kata bodoh-bodoh wong. Ya Allah. Wa anta haludai sira tardo ridho sapa sira bisukriyati kelawan deguyu bika kelawan sira. Wa tafrahulan bungah sapa sira. Bidzalika kelawan kuno sukhriyah. Wala syakka lan orang memang iku maujud. Apa ai annal uyuba satene pira-pira aib utawa cacat. Allati ya'lamuha kang ngerti ing uyub sapa abdu kawula min nafsi sangen awadin abad iku antanu luwe basin. Wa abdalu lan luwe kotor utawa luwe jember minal adirati timbangane saking tai. Allati takhruju kang metu wa adirah min jawfika saking weteng sira. Lho, padahal Anda tahu aib cacat yang ada pada diri Anda ini jauh lebih basin dan lebih jelek, lebih kotor daripada kotoran yang keluar dari diri kita. Kotoran yang keluar itu selesai Pak, hilang Pak, gak kira dipikir. Tapi kalau aib kita itu akan melekat terus pada diri kita, melekat terus, jauh lebih kotor. Kok umpama sekali lagi kesalahan kita yang pernah kita lakukan ini mengeluarkan bau yang basi, membentuk diri kita itu kotor karena orang melakukan dosa itu ada nuktah dalam hati, ono karakter. Kok awal itu terus berkarat dengan kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Kok ditengeri kali setiap duwe melakukan kesalahan, pengeran setekor dengan kotoran misalnya. Oh, awal diri ini sebut kotoran. Tidak ada tempat lagi untuk tumpuk-tumpukan kotorannya itu. Dan bau kita sudah nemen, dan itu melekat. Dari tayo gue, metu mari selesai disiram, dikewoki, gue selesai. Sudah ada bola, tapi cacat itu terus melekat pada diri kita. Ya Allah, moga seluruh aib kita ditutupi oleh Allah. Amin. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutup aib-aib kami dengan hidupmu yang indah, yang bagus, ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kami. Amin. Pun Ida atlaq arkalani ngecul lagi so Allah azlanaa setengah itu. Nah, ya betul Rasul apa? Republikah? Sebenarnya ini satu lagi. Ida atlaq arkalani ngecul lagi so Allah azlanaa ing pengalam. Ai Allah sinatan nasi tegese ngeculake ing pira-pira lesani menungso bisanai kelawan pengalem ngalem alika ing atase sira walasta hale ora ana sapa sira iku bi ahlin wong kang ahli menerima pujian. Kalau Allah kemudian melepas lesan
manusia memuji dirimu, padahal Anda bukan orang yang layak untuk dipuji. Ayo hal tegese utawi tingkai iku annaka satemene sira iku lasta ora ono sapa sira iku ahlan wong kang dadi ahli utawa pantes laha ma'am lima maring perkara yahnuna kang padha kelem sapa nas bi kelawan melem adeka ing atase sira. Padahal Anda bukan orang yang layak untuk dipuji. Tidak layak dipuji itu imma li adami wujudi dzalik ana kalane krana ora anane wujude mengkono-mengkono ma yahnun. Anda dilem, padahal tidak seperti itu. Anda dicap ahli ibadah, padahal kamen gak ahli ibadah. Misalnya, Anda dicap ahli tahajud, ahli poso, padahal sampai tidak. Atau imali adami wujud dzalika fika indal sira awli kaunika utawa krana anane sira iku maiban kang cacat bil uyubi kelan pira-pira aib utawa cacat al asbiyati kang asal wal arid lan kang anyar teko fala tastahiq mongko ora ngahai sapa sira sanaan ing pengalem alaika ing atase sira laula fadlullah lam ora utawi anugrahe Allah iku wujud alaika ing atase sira wasatuhu lan penutupi aibe Allah wasatuhu lan penutupi Allah al jamilu kang bagus. Allah wasturna bisidrikal jamil. Ya Allah, tutuplah kami dengan tutup yang bagus. Kok umpomo sampeyan gak oleh anugerah saka pangeran, orang gak akan muji. Nah, orang muji kepada Anda, Gusti Allah dicul lesanya dengan pujian terhadap Anda, itu ada kalanya karena dia kita tidak pantas untuk dipuji karena memang tidak ada sifat yang dipuji oleh orang itu ada pada diri kita. Li adami wujudi dzalika fika. Atau yang kedua karena Anda ini sudah banyak aibnya sehingga tidak pantas untuk dipuji. Kalau Allah ternyata masih melepas lesan orang untuk memuji Anda, maka fa'atni moko ngelemo sira alaihi ngatasi Allah bima kelawan perkara huwa kang utawi Gusti Allah iku ahluhu ahli mana kirek dipuji wong sampeyan muji ana karo ya Allah Gusti alhamdulillah panjenengan sing layak dipuji Gusti aja lali muji nang pangeran nek sampeyan dipuji karo wong iki aifal adabu tegese mongko utawi tata kramane iku antus niya yen to ngelem sapa sira ala sayyidika ing atase bendoro sira nek sampeyan dilem karo wong liya sampeyan ngelem ana ngene bendoro sampeyan sinten niku nggih mboten sanes ada Allah Subhanahu wa taala ngelem ing bendoro sira bima kelawan perkara buah kang utawi emak keliru huwa kang utawi sayyiduka iku ahluhu ahli liman. Jadi yang pantas dipuji niku Allah. Liyakuna drabun ono bodalika mengkono-kono sana iku syukur dadi bentuk syukur nyukuri nopo li ni'mati satrihi maring nikmat yaiku tutupi Allah. Jadi sampai dilem panjenengan menutupi kula Gusti yang kira boten semora kula lho padahal boten wonten niku kali tiyang dihusnudoni ngenten mboten Gusti alhamdulillah. Nah niku agar itu dianggap sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yaitu ditutupnya air kita. Ini amati satrihi maring nikmat yaitu tutupi Allah alaika nutupi alaika ngatasi sira. Wa itlaqil al-sunni lan ngeculake pira-pira lisan bimadhika kelawan ngelem ing sira ma'a adami ahliyatika serta ora anane sifat
bangsa ahli sira. Anda tidak patut sebetulnya dipuji niku. Lidani kamari penggon-penggon madah. Wala tartarrat ojo kebujuk sapa sira. Kebujuk bi aqwalil madihina kelan biro-biro lesani atau ucapan bi aqwalil madihin kelan biro-biro ucapane wong-wong kang alem. Jangan tertipu, jangan terlena dengan pujian orang-orang kepada Anda. Nah, ini betul-betul pelajaran bagi kita agar kita lebih koreksi diri, lebih introspeksi diri bahwa WDW ini gak pantas nek dilem. Walaupun menurut orang lain itu pantas, karena orang lain itu hanya menduga, tapi kita tahu dengan seyakin-yakinnya terhadap aib dan kekurangan diri kita. Maka jangan lupakan apa yang kita yakini, hanya perhatikan dugaan orang lain. Mau dianggap api. Nah, setidaknya umum pancet ngono niku. Nah, maka jangan lupa bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah menutup aib panjenengan, aib kita. Mudah-mudahan aib kita dan keluarga kita nah ditutup oleh Allah. Ojo malah bangga kok sampean dengan aib itu. Nah, itu namanya mujahirin kan. Selalu aku masih maksiat. Dilem ke wong kok. Aku lo mampu maksiat. Entek tolong botol. Gak mentem gak apa komentar. Wong ngelem. Wah, hebat. Bangga dengan maksiat. Malah dicerita kita. Oh, orang ini yang tidak diampuni oleh Allah. Orang yang bangga dengan maksiatnya, yang semula ditutup baru pengiran maksiatnya. Orang lain tidak tahu, kok malah cerita-cerita. Aku kalau diwanai lurah, sing jare kabeleng, Jawa ngomong ikan nepis, tak jaga sekelopak-kelopak. Lo ngono malah dicerita-cerita. Padahal malam dan orang yang tahu. Ini namanya mujahid. Kullu ya namanya mu'afa, ummati mu'afa illa mujahidin. Kafir umat itu bakal diampuni oleh Allah. Kecuali orang-orang yang mujahidin menampakkan aib, menampakkan dosa dan kesalahan. Dicerita-cerita nomor. Nah, ini jangan sampai sering curhat nih. Untuk sering curhat nih. Kok kabeh kesalahan dhewe, kesalahan keluarga, terutama orang tua kita, itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Seluruh aib-aib kita, keluarga kita, mudah-mudahan juga ditutup oleh Allah dan kita mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laqad asrafna wa qadna ila tawbah tawsilu kulla hawba wa sullana al-amrati wa amin rawhati Rabbi wa mawludina wa al-amri wal-iqrani wa syahiril khillani wa kulli dhi mahabba aw jirati aw suhba wal muslimina ajma' amina rabbi isma' wa tadawwaju al-manna la biktisabi minna bil mustafa rasulih بكل شر صلى وسلم ربي الذي أنت حبي وآله وصحبه على تقصي الشمل والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان الله وبحمده يصفون وسلام على المرسلين saya umumkan untuk Ahad besok ini libur. Saya
Azam kepingin buka ini semaan di Jakarta. Ya, ya, besok tanggal berapa? 18 ya, 11 minggu dulu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada siapa sudah yang ini sudah gambar kopi, gambar sodako jajan, mudah-mudahan semuanya kebaikan diterima. Amin, amin. Jadi saya kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.